Soalnya sopan. Mulai sekolah. Jadi shalom Ibu, perkenalkan kami dari kelompok bioenergi akan mempresentasikan hasil dari prototipe bioenergi yang telah kami buat. Nah, sebelum kami melanjutkan, perkenalkan saya Felicia. Saya Danu. Saya Nisja. Saya Firda. Nah, jadi tujuan kami membuat prototipe ini adalah untuk mengembangkan teknologi menggunakan sumber energi terbarukan seperti biomasa, limbah organik, dan juga bahan-bahan lain yang dapat diolah menjadi energi. Nah, tujuan kami juga dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan juga mengurangi ketergantungan manusia terhadap sumber energi fosil serta dapat meningkatkan keberlanjutan energi. Oke, jadi prototipe bioenergi ini adalah sistem awal yang menggunakan energi biologis dari biomasa atau proses biokimia untuk menghasilkan listrik atau bahan bakar. Nah, contohnya itu seperti teknologi sel bahan bakar biologis, biodiesel atau dan ini pembangkit listrik biomasa. Nah, jadi kami menggunakan tanah liat dan juga sari sayur belimbing untuk menghasilkan listrik yang bisa menyalakan lampu lalu lintas kami. Nah, dengan hal ini bertujuan untuk solusi untuk lingkungan. Jadi prinsip bioenergi itu, bioenergi berpaku pada prinsip kebahagiaan sehingga bahan bakunya itu akan tersedia. Selain itu, bahan baku yang digunakan itu juga bersifat ramah lingkungan, dapat diuraikan, dapat mengeliminasi efek gas rumah kaca dan berkelanjutan. Prinsip bioenergi dalam prototipe yang kami buat itu melibatkan proses kimia antara zat organik dalam sayur belimbing dengan material tanah liat. Proses ini menghasilkan energi listrik melalui reaksi redox di mana elektron yang akan dipindahkan antara komponen-komponen tersebut menghasilkan arus listrik yang dapat dimanfaatkan untuk menyalakan perangkat elektronik seperti mini transformer. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan sketsa dari prototipe bioenerginya. Nah, jadi di sini merupakan sketsa awal untuk desain kami. Di sini kami telah mengukur semuanya, mulai dari backgroundnya sampai kepada dasarnya dan juga perumahan-perumahan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke desain untuk prototipe bioenerginya. Nah, jadi untuk prototipe bioenergi yang rencananya akan kami buat itu adalah di mana kita akan menggunakan tanah liat dan juga sari sayur belimbing yang akan kita taruh di dalam cup, dan juga nanti tanah liatnya yang ditaruh dalam cup itu dicampur dengan sedikit air, lalu 9 cup yang berisi tanah liat dan juga sedikit air, dan 1 cupnya lagi itu yang berisi tanah liat yang dicampur dengan sari sayur belimbing. Nah, dari cup di sini akan terus mengalir ke kabel-kabel yang akan kita tancapkan ke lampu LED. Tapi kami telah melakukan percobaan dan itu gagal, jadi kita menggantinya dengan merangkai seri biasa. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja prototipe bioenergi kami. Nah, jadi prototipe bioenergi kami ini memanfaatkan 2 sumber utama, yaitu tanah liat sebagai media penghantar listrik, karena tanah liat itu bersifat konduktor. Nah, jadi dia dapat menghantarkan listrik. Sementara untuk sari sayur belimbing ini memiliki zat-zat kimia, yaitu asam format yang memungkinkan untuk menghasilkan arus listrik. Nah, jadi ketika sari sayur belimbing ini dan tanah liat ini dicampurkan, mereka akan melakukan reaksi kimia di mana akan menghasilkan transfer elektron secara paksa yang merupakan dasar dari arus listrik. Nah, jadi ketika reaksi tersebut telah menghasilkan listrik dari sari belimbing dan juga tanah liat, akan ditangkap oleh seng dan tembaga yang ditancapkan dalam masing-masing cup, lalu akan
dari si tembaga tersebut akan kami sambungkan dengan kabel, di mana kabel itu akan mengaruskan listrik ke lampu LED sehingga lampu dapat menyala. Selanjutnya adalah alat dan bahan, ada 13. Saya akan menjelaskan dan beserta menjelaskan fungsinya. Yang pertama adalah fermentasi belimbing, itu untuk asam organik. Dan yang kedua itu adalah tembaga dan seng, itu untuk mengubah energi kimia menjadi energi listrik sehingga menghasilkan energi listrik. Yang ketiga adalah tanah liat, mengandung elektrolit alami dan mengandung mineral yang dapat menghasilkan listrik. Yang keempat, duplex dan triplex untuk wadah dari proyek kami. Yang kelima adalah lampu LED untuk menyalakan mini traffic. Nah, yang keenam adalah sampel untuk mengontrol aliran dari baterai ke lampu LED. Yang ketujuh adalah kardus untuk membuat lampu merah. Yang ke-8 adalah lem tembak untuk lem traffic light, rumah, trotoar, rumput, awan, dan lain-lain. Yang ke-9 adalah cutter dan gunting untuk memotong. Yang ke-10 kapas untuk awan. Yang ke-11 adalah gelas plastik, wadah untuk tanah liat, tembaga, seng, dan fermentasi sayur belimbing tersebut. Dan ke-12 adalah cat air untuk mewarnai rumah, traffic light, jalan raya, awan, dan lain-lain. Yang ke-13 adalah kabel untuk mengalirkan listrik. Oke, selanjutnya kita masuk ke proses pembuatannya. Nah, proses pembuatannya itu ada 3 proses. Nah, yang pertama itu kita blender dulu sayur bumbunya, lalu kita saring sayur bumbu yang sudah di blender, saring ampas dan saringnya. Terus yang kedua itu kita merangkai satu mini traffic light-nya dan rangkai lampu dan rangkai seri. Lalu yang ketiga itu membuat sel listrik. Nah, buat sel listriknya itu kita campurkan tanah liat dengan sedikit air, lalu kemudian kita masukkan ke dalam gelas dan tancapkan 1 seng dan 1 tembaga. Nah, di dalam 1 gelas itu menghasilkan 0,5 volt dan kami menggunakan 10 gelas, jadi dia menghasilkan 5 volt. Jadi targetnya kami buat itu pada perencanaan dari tanggal 18 sampai 22 Maret itu kami menentukan tujuan, deskripsi prototipe, cara kerja prototipe, prinsip bioenergi dan prototipe, desain produk, alat dan bahan, pembagian tugas, menyusun kanva dan timeline pengerjaan, serta mencari referensi untuk membuat rangkaian bioenergi. Lalu pada pemilihan tahap awal yang kami lakukan pada tanggal 25 Maret sampai 5 April, setelah penyusunan kanva telah selesai, kita akan mulai membuat fondasi dasar dari miniatur yang akan kami buat, dan kami akan menyediakan bahan-bahan yang dibutuhkan. Salah satu fondasi yang akan kami buat adalah latar belakangnya dan juga membuat jalanan serta membuat mini anunan. Untuk pengerjaan tahap lanjut dari 8 April hingga 26 April kami membuat miniatur merangkai rangkaian seri untuk mini traffic light-nya dan juga mengkomplitkan rumah mini traffic light, menaruh rumput dan membuat trotoar. Dan yang terakhir pengerjaan tahap akhir dari 29 April hingga 3 April. Kami melakukan finishing kanva, kami mengecek apakah rangkaian listrik tanah liat dan belimbing sebagai sumber utama itu jadi atau tidak, dan juga mengecek bahwa apakah rangkaian listrik ini jadi. Oke, lalu
kita masuk ke pengerjaan tahap awalnya. Nah, pada pengerjaan tahap awal ini kita mulai dengan mempersiapkan alat-alat dan bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat miniatur kami. Nah, terutama pada pengerjaan tahap awal ini kami lebih fokus untuk membuat fondasinya dulu seperti latar belakangnya dan jalannya. Lalu pada pengerjaan tahap awal ini tentu saja kami punya tantangannya, yakni kami itu kesulitan untuk mendapatkan referensi prototipe bioenergi dan kami telah mendapatkan solusinya, yakni kami itu menanyakan ke beberapa teman dan orang-orang terdekat seperti orang tua atau saudara itu yang pernah melakukan tugas seperti ini. Oke, pada tahap lanjut kami mempersiapkan alat dan bahan untuk membuat miniatur dan juga merangkai seri. Nah, di miniatur ini kami menyediakan rumah dengan berteknologi, trotoar, rumput, dan juga animasi. Nah, di dalam tahap lanjut ini kami menghadapi tantangan yaitu dalam merangkai seri dan juga merapikan trotoarnya dari tanah liat. Nah, tetapi kami akan mencari solusi dengan mendapatkan bantuan dari orang lain yang berpengalaman dan juga belajar secara online untuk meningkatkan keterampilan. Selanjutnya ini adalah dokumentasi di mana kita melakukan pengerjaan tahap akhir. Nah, deskripsinya dalam pengerjaan tahap akhir ini kami lebih memfokuskan untuk mengkomplitkan Canva agar sesuai dengan rubrik, dan juga kami melakukan uji coba apakah prototipe bioenergi yang menggunakan sayur beringin dan tanah liat sebagai sumber utama berhasil atau tidak. Nah, dalam pengerjaan tahap akhir ini kami juga mengecek apakah miniatur yang kami buat sebelumnya itu masih dalam kualitas yang bagus atau yang kokoh. Nah, selanjutnya dalam pengerjaan tahap akhir ini kami juga mengalami beberapa tantangan. Yang pertama itu Canva yang kami buat itu kami jadi kesusahan karena waktu yang sudah mepet, karena apa yang kami kerja sebelumnya itu belum sesuai dengan rubrik. Dan solusi yang kami lakukan adalah kami mencoba dengan mengejar dengan waktu agar Canva kami dapat sesuai dengan rubrik. Dan juga untuk prototipe ini yang gagal, kami sudah mencari solusinya, yaitu kami mencoba untuk merangkai seri saja agar dapat diperlihatkan bagaimana jika traffic light ini berhasil untuk menyala. Dan juga yang terakhir untuk kualitas barangnya kami juga sudah mencari solusi untuk kami menambahkan led tembaknya agar menjadi lebih kokoh. Oke, berikut sekian presentasi prototipe kami. Terima kasih Bu.